Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mahmud dari kelas A5 Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh kakak asisten lab mengenai 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama insertion sort, yang kedua margin sort, dan yang ketiga quick sort yang ada pada modul 4 kegiatan praktikum modul algoritma dan pemrograman 2. Langsung saja. Yang pertama insertion sort. Pengertiannya adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dan menggeser elemen-elemen sebuah array satu persatu untuk mengurutkannya secara berurutan. Di sini saya sudah menampilkan hasil codingan yang saya buat dan saya akan menjelaskan secara ringkas. Yang pertama, baris yang pertama yaitu include YoStream. Ini adalah direktif preprosesor yang mengarahkan kompiler C++ untuk menyertakan file header YoStream. Di baris kedua yaitu using namespace std, ini menjelaskan untuk menggunakan namespace std berbagai fungsi objek dan makro yang terkait dengan standar C++. Di baris yang keempat yaitu void insertion sort in array dan integer n. Ini adalah deklarasi fungsi insertion sort. Fungsi ini menerima sebuah array integer r dan sebuah integer n yang merupakan panjang array. Di baris yang kelima yaitu integer i, k, dan j. Ini adalah 3 variabel yang dideklarasikan sebagai indeks untuk iterasi. Yang baris ke-6 yaitu for i sama dengan 1, i lebih kecil n, i++. Ini adalah loop for dimulai dengan nilai 1 sama dengan 1 dan terus berjalan hingga 1 kurang dari n. Ini adalah loop untuk iterasi melalui setiap elemen array dimulai dari elemen kedua. Di baris ke-7 yaitu k sama dengan array i. Ini adalah menginisialisasi variabel k dengan nilai dari array pada indeks 1. Ini adalah nilai yang akan diinsert ke dalam posisi yang benar. Sedangkan di baris ke-8 j sama dengan 1, j sama dengan i kurang 1. Ini adalah variabel ini digunakan untuk membandingkan k dengan elemen-elemen sebelumnya dalam array. While di barisan ke-10 yaitu while j lebih besar sama dengan 0 dan array j lebih besar k. Ini adalah loop while untuk membandingkan k dengan elemen-elemen sebelumnya dengan array. Loop ini berfungsi selama j tidak negatif dan nilai pada indeks j lebih kecil dari k. Di barisan 11 dan 12 array j tambah 1 sama dengan array j, j sama dengan j kurang 1. Ini memindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari k satu posisi ke kanan dalam array untuk membuat ruang bagi k. Di baris ke-14 array j tambah 1 sama dengan k memasukkan k ke posisi yang benar dalam array setelah loop while selesai. Di dalam in main ini adalah fungsi untuk merupakan titik masuk utama program. Integer nilai array 85, 78, 90, 65, 80. Ini adalah menginisialisasi array nilai dengan beberapa nilai integer. Integer n sama dengan sisa of nilai garis miring sisa of nilai
integer 0 ini adalah inisialisasi variabel n dengan panjang array nilai. Di baris ke-22 yaitu cout nilai sebelum diurutkan adalah menampilkan pesan ke layar. Di baris ke-23 yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus, cout nilai i. Count and del ini adalah loop untuk nilai-nilai yang dimana di dalam array nilai sebelum diurutkan. Sedangkan di baris ke-28 insertion sort nilai n ini adalah memanggil fungsi insertion sort untuk mengurutkan array. Sedangkan cout nilai setelah diurutkan adalah menampilkan pesan ke layar. Sedangkan baris ke-31 hingga baris ke-35 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus, cout nilai integer i. Count and del ini adalah loop untuk menampilkan nilai-nilai dalam array nilai setelah diurutkan. Return 0 ini adalah mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Ini adalah tampilan hasil jadi insertion sort dari nilai sebelum diurutkan sampai nilai setelah diurutkan. Nilai sebelum diurutkan itu mulai angka 85, 78, 90, 65, 80, dan nilai yang setelah diurutkan yaitu 65, 78, 80, 85, dan 90. Baik, di materi yang kedua yaitu margin sort. Pengertian margin sort adalah yaitu metode pengurutan dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Langsung saja codingan saya yang saya sudah buat dan saya akan jelaskan secara singkat. Yang di barisan keempat void merger integer r, integer array, integer i, integer m, integer r. Deklarasi fungsi merger. Fungsi ini menggabungkan dua sub array dari array parameter fungsi ini adalah array indeks tengah dan indeks kanan r, indeks kiri yaitu i, indeks kanan yaitu r, dan indeks tengah adalah m. Di barisan ke 5 dan 6 integer n1 sama dengan m kurang 1 tambah 1 dan integer n2 sama dengan r kurang m. Ini variabel n1 dan n2 akan menyimpan ukuran dua sub array. Integer di barisan ke-8 integer l, n1, r, n2 ini menjelaskan deklarasi dua array sementara L array dan R array untuk menyimpan sub array kiri dan kanan. Sedangkan baris ke-10 hingga baris ke-15 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n1 plus plus i, L integer i sama dengan array i L tambah i. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil n2 plus plus j, r integer j sama dengan array m tambah 1 tambah j. Di sini menjelaskan menyalin elemen dari array ke array sementara L dan R array. Sedangkan di baris ke-17 integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 1, inisialisasi indeks untuk array L array dan R array dan array hasil penggabungan. Sedangkan di baris ke-19 hingga di baris ke-27 while i lebih kecil n1 dan j lebih kecil n2 if L array i lebih kecil sama dengan R array j,
array K sama dengan L array I plus I else array K sama dengan R array J plus J plus K. Di sini menjelaskan menggabungkan dua sub array L array dan R array ke dalam array dalam himpunan array. Sedangkan baris ke-30 hingga baris ke-34 while I lebih kecil N1 array K sama dengan LI plus I plus K ini adalah menyalin sisa elemen dari sub array R array ke array yang ke dalam arraynya. Sedangkan sama dengan while J lebih kecil N2 sama dengan menyalin semua elemen yang sisanya ke dalam array. Lanjut ke baris ke-43 void merger sort integer R, integer L, integer R. Ini adalah deklarasi fungsi yang dimana fungsi ini akan mengurutkan array dengan menggunakan metode margin sort. Parameter fungsi ini adalah array dan indeks kiri dan indeks kanan. Sedangkan di baris ke-44 if L lebih kecil R, ini adalah fungsinya pengecekan jika sub array memiliki lebih dari satu elemen. Di baris 45 integer M sama dengan 1 L tambah R kurang 1 tambah R kurang 1 per 2. Ini menjelaskan menghitung indeks tengah array. Sedangkan di baris ke-47 hingga 48 merge sort arrays I L M merge sort array M tambah 1 R. Ini adalah rekursi untuk mengurutkan dua bagian dari array. Sedangkan merger array I M R ini adalah menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Sedangkan di baris ke 54 hingga 58 void print array integer R integer size for integer I sama dengan 0 I lebih kecil size I plus cout array I. Ini adalah deklarasi fungsi yang dimana perintah array yang akan mencetak semua elemen dari arraynya di bagian baris 54 hingga 58. Sedangkan kita sudah masuk di integer main, di mana integer main ini fungsi utama dimulai. Sedangkan di baris ke-61 hingga ke-62 integer R 12, 11, 13, 5, 6, 7, integer N sama dengan C sub R garis miring C sub R integer 0. Ini adalah deklarasi yang dimana inisialisasi dengan beberapa nilai kemudian menghitung jumlah elemen dalam array. Sedangkan cout data sebelum pengurutan ini adalah mencetak pesan sebelum pengurutan. Sedangkan di baris ke-66 hingga ke-67 print array memanggil di baris ke-66 dengan print array N memanggil fungsi print array untuk mencetak array sebelum diurutkan. Merger sort memiliki fungsi yang dimana untuk mengurutkan arraynya. Sedangkan di baris ke-69 hingga ke-70 ini adalah mencetak data setelah pengurutannya. Cout sama dengan indel, cout sama dengan data setelah pengurutan. Di baris ke-71 hingga ke-73 ini adalah mencetak array setelah diurutkan, yaitu for integer I sama dengan 0 I lebih kecil N plus I cout array I cout endel. Sedangkan di terakhir yaitu di baris ke-76 return node adalah menutup dari fungsi utamanya.
Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu quicksort. Pengertian quicksort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan cepat yang bekerja dengan membagi array atau daftar menjadi dua baris, kemudian mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Ini adalah tampilan yang saya kerja untuk codingannya, dan saya akan jelaskan secara singkat apa itu quicksort dan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu di baris keempat hingga di baris ke-16. Ini menjelaskan fungsi partition untuk quicksort iteratif, integer partition iteratif, integer A array, integer start, integer n, integer pivot sama dengan A n, integer partition index sama dengan star. For integer i sama dengan star, i lebih kecil n, i plus plus. If a integer array i lebih kecil sama dengan pivot, swap a array i dalam array partition index plus plus. Swap a array partition index a partition n, return partition index. Ini menjelaskan di mana ini adalah definisi fungsi. Ini adalah definisi fungsi partition iteratif untuk melakukan partisi array dalam algoritma quicksort. Ini mengambil array A, indeks awal dan indeks akhir dari bagian yang akan dipartisi. Ini memilih elemen terakhir sebagai pivot dan kemudian mempartisi array sehingga elemen-elemen yang lebih kecil dari atau sama dengan pivot berada di sebelah kiri pivot, dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan pivot. Sedangkan di baris Sedangkan di baris 18 hingga ke 38 ini menjelaskan fungsi quicksort iteratif. Di dalamnya adalah void quicksort iteratif in integer A, integer star, integer n, integer stack n sama kurang star tambah 1, integer top sama dengan min 1, stack plus plus top sama dengan start, start plus plus top sama dengan n, while top lebih besar sama dengan 0, n sama dengan start top min min, start sama dengan start top min min, integer p sama dengan partition iteratif a start n, if p kurang 1 star, stack plus plus top sama dengan star, stack plus plus top sama dengan p kurang 1, if p tambah 1 sama dengan lebih kecil n, start plus plus top sama dengan p tambah 1, start plus plus top di dalam array plus plus top sama dengan n. Ini menjelaskan di mana definisi fungsi ini yang di atas quicksort iteratif ini yang mengimplementasikan algoritma quicksort secara iteratif. Ini menggunakan tumpukan stack untuk melakukan pengurutan. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian, memanggil fungsi partition iteratif untuk setiap bagian dan memasukkan indeks bagian yang belum diurutkan ke dalam stack untuk diurutkan kemudian. Selanjutnya di 40 baris 40 hingga baris ke-52 ini menjelaskan ini adalah fungsi partition, quicksort rekursif dan fungsi quicksort rekursif, yang dimana ini adalah melakukan partisi array dalam algoritma quicksort secara rekursif. Ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti partition iteratif, namun digunakan dalam konteks rekursif. Sedangkan di fungsi quicksort rekursif ini adalah definisi fungsi quicksort rekursif yang mengimplementasikan algoritma quicksort secara rekursif.
Sedangkan di baris ke 63 hingga ke 73 di dalam in main integer n, cout sama dengan masukkan jumlah data sin n, integer a di dalam array n, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, di plus plus, cout masukkan angka ke i tambah 1 sin a integer i. Ini di dalamnya menjelaskan di mana fungsi main adalah titik masuk program. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah data yang diurutkan dan kemudian memasukkan data tersebut satu persatu. Sedangkan di 75 hingga ke 77 menjelaskan cout urutkan data ini menjelaskan di mana meminta pengguna memilih metode pengurutan apakah menggunakan quicksort, iteratif atau rekursif. Sedangkan di baris 79 hingga ke 103 program ini menggunakan struktur switch case untuk memilih metode pengurutan sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pilihan tidak valid, program akan menggunakan quicksort rekursif secara default. Jadi ini yang di dalam switch ini adalah pilihan atau untuk memilih metode pengurutan. Sedangkan di baris ke 105 hingga ke 111 ini program mencetak data setelah diurutkan ke layar dan kemudian mengakhiri eksekusi dengan mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Ini adalah output atau keluarannya dalam codingan saya. Ini adalah memasukkan jumlah data 5, masukkan angka ke 1 45, masukkan angka ke 2 23, masukkan angka ke 3 12, masukkan angka ke 4 34, masukkan angka ke 5 45. Urutkan data ini adalah di sini adalah pilihan. Kita memilih angka, yang pertama iteratif quicksort atau yang kedua rekursif quicksort. Jadi misalnya kita memilih iteratif quicksort, pengurutannya dengan iteratif quicksort, data sebelum diurutkan yaitu 45 23 12 34 45, data setelah diurutkan 12 23 34 45 45 dari yang terkecil hingga yang terbesar pengurutannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.